pada waktu itu mereka melakukan sebuah ritual adat yang dikenal dengan nama ritual adat mangkok merah. Senjata-senjata Jepang sudah cukup modern kan? Ada senapang, ada pistol yang akan berhadapan dengan mandau dan sumpit. Berkumpullah ribuan pejuang-pejuang Dayak untuk menjadi satu melawan penjajah Jepang pada waktu itu. Cek. Oke baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kediri Irawan dalam channel Tukang Kopi. Dan tentu masih dalam segmen Ngopini sembari ngopi. Dan tentu teman-teman, pada malam hari ini kembali lagi di segmen Ngopini, kita akan membahas beberapa hal terkait tentang sejarah, konspirasi, ataupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang sering terjadi di sekitaran kita, khususnya di bumi ini atau skop lebih kecilnya adalah di Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang sejarah lokal atau local history. Nah teman-teman masih ingat episode Ngopini sebelum episode yang ini? Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya tragedi pembantaian satu generasi di Kalimantan Barat yang dikenal dengan nama peristiwa Mandor, yang konon katanya itu memakan korban sampai 21.037 orang. Wah, itu merupakan sebuah korban yang banyak di Kalimantan Barat, bahkan dikatakan satu generasi yang harusnya mampu membangun Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi besar dan maju di Indonesia terbantai di situ. Bukan tidak mungkin karena banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat dan juga panembahan serta sultan yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor tersebut. Nah, hal yang menarik dari episode kemarin ketika saya bertemu dengan teman-teman yang menonton video tersebut, banyak yang bertanya, apakah ada respon ataupun perlawanan dari masyarakat Kalimantan Barat, yaitu perlawanan secara fisik ketika mengetahui bahwa terjadi pembantaian tersebut. Kenapa masyarakat di Kalimantan Barat hanya diam saja? Apakah mereka takut untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang pada waktu itu? Dan jawabannya tentu saja ada teman-teman. Kita akan bercerita di sini. Salah satu perlawanan paling terkenal yang pernah terjadi di era pendudukan Jepang, salah satunya adalah yang disebut dengan peristiwa perlawanan masyarakat Majang Desa. Jadi Majang Desa ini adalah sebutan untuk pasukan Dayak pedalaman Kalimantan Barat yang pernah melakukan perlawanan di sekitaran tahun 1945, tepatnya ketika zaman pendudukan Jepang. Nah, bagaimana proses perlawanan masyarakat Majang Desa ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang ini sendiri merupakan salah satu penjajah yang cukup lama datang di Indonesia. Bahkan sebelum mereka resmi menjadi penjajah pun mereka sudah ada di wilayah Kalimantan Barat. Tepatnya pada waktu itu mereka menjadi pengusaha dan juga orang-orang yang bekerja dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Dikatakan dalam sebuah literatur sejarah, ketika restorasi Meiji terjadi, banyak sekali orang-orang Jepang yang memanfaatkan kemampuan mereka untuk membangun perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Salah satu tempat yang mereka datangi tentu saja wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam.
Jadi dimulai tahun 1930-an sudah banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Barat. Sebut saja nama-nama terkenal seperti perusahaan Nomura yang bergerak dalam bidang pertambangan yang pada waktu itu aktif di sekitaran wilayah Sintang sampai Kapuas Hulu. Kemudian ada juga perusahaan kayu yang besar dikenal dengan nama Sumitomo dan juga perusahaan lainnya seperti Nitinan dan juga Nichiran. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut sudah ada di wilayah Kalimantan Barat dan tentu pekerja dari perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas adalah masyarakat asli Kalimantan Barat, khususnya penduduk-penduduk suku Dayak, teman-teman. Nah, selain mereka menjalankan perusahaan tersebut, ternyata orang-orang Jepang ini juga memiliki satu misi lainnya, yaitu melakukan kegiatan intelijen dan juga spionis yang di wilayah Kalimantan Barat atau di wilayah Indonesia. Selain mereka menjadi pengusaha, mereka juga berusaha untuk mempelajari bagaimana budaya masyarakat yang ada di wilayah mereka, kemudian juga bagaimana keadaan demografi masyarakat Kalimantan ataupun masyarakat Indonesia, dan bagaimana peta ataupun wilayah-wilayah kontur medan-medan yang terdapat di wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Kenapa hal tersebut dilakukan? Tentu saja dengan tujuan jangka panjang. Siapa tahu mereka nantinya bakalan berusaha untuk menjajah, mereka sudah tahu keadaan-keadaan alam dan keadaan masyarakat di wilayah Indonesia. Dan tentu saja hal tersebut menjadi nyata karena di tahun 1942 ternyata Jepang benar-benar menguasai wilayah Indonesia dan juga wilayah Kalimantan Barat. Perusahaan-perusahaan yang pada awalnya bergerak dalam bidang industri tersebut mempekerjakan masyarakat-masyarakat Dayak ini dalam satu fase yang dikenal dengan nama fase kerja paksa. Nah, teman-teman tahu kan, di zaman pendudukan Jepang ini ada satu istilah yang dikenal dengan nama Romusa atau kerja paksa di zaman Jepang. Tujuannya adalah untuk membangun sarana, prasarana, fasilitas militer ataupun fasilitas penunjang lainnya untuk Jepang dalam rangka memenangkan Perang Asia Pasifik melawan Sekutu pada waktu itu. Dan berhubung Kalimantan Barat juga ada perusahaan-perusahaan industri yang bergerak dalam bidang eksploitasi tersebut, makanya Jepang juga memanfaatkan tenaga atau sumber daya manusia di Kalimantan Barat yang diharuskan untuk bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu saja dengan model Romusa dong. Tidak diberikan makanan yang layak, tidak digaji, terpisah, bahkan dengan jam kerja yang tidak menentu. Konon katanya juga di salah satu wilayah pertambangan yang bernama Petikah di wilayah Kapuas Hulu itu ada 70.000 pekerja yang berasal dari masyarakat suku Dayak. 70.000 pekerja ini diharuskan bekerja melalui sistem kerja Romusa tersebut. Bahkan konon katanya 1000-an orang pada waktu itu menjadi korban Romusa. Luar biasa kan, dan hal tersebut terjadi membuat penderitaan bagi masyarakat-masyarakat Dayak pedalaman. Kenapa tidak menderita? Lapar, haus, tidak peduli dengan waktu, mereka harus terpisah dengan keluarga-keluarga mereka, dan tentu hal ini membuat dendam yang membara muncul dalam hati masyarakat-masyarakat Dayak Kalimantan Barat pada waktu itu, teman-teman. Apalagi pada waktu itu didengar sebuah kabar bahwa terjadi pembantaian besar-besaran yang dikenal dengan nama peristiwa Mandor tadi. Banyak masyarakat yang sadar bahwa Jepang melakukan pembantaian terhadap golongan-golongan cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat mereka, raja, sultan, dan panembahan mereka juga banyak yang dihilangkan oleh pihak Jepang. Sehingga dendam kesumat mereka semakin dalam. Kenapa Jepang seperti ini? Sepertinya kita harus melakukan perlawanan. Namun perlawanan tersebut belum muncul. Kenapa? Karena pihak-pihak Dayak ini masih takut untuk melakukan perlawanan secara terbuka terhadap Jepang. Karena Jepang disokong oleh keadaan-keadaan yang lebih menguntungkan. Mereka memiliki persenjataan yang lengkap dan mereka memiliki pasukan yang benar-benar terlatih. Percikan-percikan perlawanan dari masyarakat Dayak yang ada di pedalaman pada waktu itu mulai muncul ketika muncul sebuah peristiwa yang bernama peristiwa Osaki. Nah, apa itu peristiwa Osaki? Jadi Osaki ini adalah nama orang, teman-teman.
Osaki ini adalah nama seorang Jepang yang menjadi pemimpin di perusahaan kayu yang bernama Nitinan. Nah, Osaki ini pada waktu itu ingin mempersunting seorang anak demong adat yang berasal dari wilayah Sekucing Babai, anak dari Panglinggan pada waktu itu. Jadi Osaki ini ingin memperistri anak Panglinggan, namun Panglinggan menolak. Kenapa Panglinggan menolak? Karena Panglinggan tahu bahwa Osaki ini hanya menginginkan anaknya sebagai pemuas nafsu belaka. Sehingga pada waktu itu ya ditolak sama Panglinggan. Osaki yang tidak terima atas penolakan tersebut kemudian mengancam Panglinggan. Dia mengancam akan memenggal kepala Panglinggan. Dan kalau tidak dituruti, maka wilayah desa ini akan dihancurkan oleh Osaki. Kemudian hal tersebut membuat Panglinggan menjadi bingung. Kebingungan Panglinggan ini akhirnya dia berumbuk dan mengajak berkumpul beberapa pemuka-pemuka ataupun orang-orang hebat yang ada di wilayah desa Sekucing Babai tersebut. Dikumpulkanlah orang-orang seperti pada waktu itu Pang Dadan, kemudian yang kita kenal namanya adalah Pang Suma. Sekitar 30-an orang pada waktu itu berkumpul bermusyawarah untuk bagaimana menanggapi hal ini. Sehingga mereka sepakat besok kita akan temui Osaki di Nitinan. Singkat kata singkat cerita, pada 13 Mei 1945, 30 orang dari Sekucing Babai tersebut kemudian datang dan ingin melakukan negosiasi terhadap Osaki. Namun, sebelum perihal tersebut disampaikan, ternyata Osaki sudah merespon dengan arogan. Kedatangan mereka disambut dengan teriakan dan amarah dari Osaki. Bahkan Osaki sudah mengumpulkan pasukan militer Jepang untuk melakukan pembantaian terhadap masyarakat Dayak yang tadinya ingin bernegosiasi. Pertempuran dan perkelahian pecah dan menyebabkan pada waktu itu Osaki harus kalah. Bahkan Osaki terbunuh dalam perkelahian tersebut. Dan terbunuhnya Osaki pada waktu ini terdengar sampai ke pemerintahan militer Jepang di Pontianak. Dan hal ini akhirnya menjadi pemantik kemarahan pasukan Jepang ataupun pemerintahan militer Jepang di Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya setelah peristiwa Osaki ini terjadi, Panglinggan, Pang Dadan, dan Pang Suma sudah mengira bahwa akan ada tuntutan dari pihak Jepang. Mereka pastinya akan menuntut balas. Sehingga pada waktu itu sebelum Jepang bergerak, mereka yang lebih dulu bergerak. Akhirnya Pang Dadan dan Pang Suma membentuk sebuah organisasi pasukan perang yang dikenal dengan nama APMD atau Angkatan Perang Majang Desa. Untuk mengumpulkan masyarakat ataupun pejuang-pejuang Dayak lainnya, pada waktu itu mereka melakukan sebuah ritual adat yang dikenal dengan nama ritual adat Mangkok Merah. Nah, ritual adat Mangkok Merah ini sebuah ritual yang hanya muncul ketika pejuang-pejuang Dayak ini terdesak. Mangkok merah itu adalah sebutan untuk sebuah mangkok yang berwarna merah yang di dalam mangkok tersebut diisi dengan beberapa bahan-bahan yang tentu saja memiliki arti, yaitu konsolidasi untuk melakukan mobilisasi pasukan-pasukan Dayak. Mangkok merah ini kemudian dikirim ke setiap wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dan setelah mangkok ini disebar, tentu saja respon dari wilayah-wilayah atau perkampungan Dayak lainnya itu amat sangat luar biasa hebat. Berkumpullah ribuan pejuang-pejuang Dayak untuk menjadi satu melawan penjajah Jepang pada waktu itu. Saking hebatnya konsolidasi melalui Mangkok Merah ini, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar lah cerita tentang Mangkok Merah Dayak ini. Ketika pasukan APMD sudah terbentuk dan juga sudah terkoordinasi, pasukan tersebut akhirnya melakukan perlawanan demi perlawanan ke beberapa tempat yang dikuasai oleh Jepang. Beberapa tempat tersebut tentu saja adalah perusahaan-perusahaan perkayuan atau pertambangan yang menggunakan tenaga pasukan Dayak ini ataupun masyarakat Dayak melalui cara romusa. Setelah Nitinan ditaklukkan, mereka datang ke sebuah perusahaan yang bernama Nichiran. Dan di situ terjadi juga perlawanan dari orang-orang Jepang yang ada di Nichiran, khususnya pasukan-pasukan Jepang yang memang mendekeng perusahaan tersebut.
Dan jatuh lagi seorang korban, yaitu kepala ataupun pemimpin perusahaan tersebut yang bernama Sutsugi. Dua pemimpin perusahaan yang telah dihancurkan oleh pihak Majang Desa. Yang pertama Osaki dan Sutsugi. Hal ini terdengar kembali kepada pendudukan militer Jepang di Pontianak. Sehingga pada waktu itu melalui sebuah respon cepat, militer Jepang langsung membentuk tim investigasi dan juga tim ekspedisi untuk menaklukkan pasukan Majang Desa di wilayah pedalaman Kalimantan Barat ini. Akhirnya dipilihlah seorang letnan kolonel yang terkenal cakap dalam berperang, ahli strategi dan juga ahli berdiri. Orang tersebut bernama Letnan Kolonel Takeo Nagatani. Nah, Takeo Nagatani ini mengumpulkan beberapa pasukan mulai dari Kaigun atau Angkatan Laut, kemudian ada juga Heiho, pembantu tentara, kemudian ada juga Keibetai, polisi rahasia Jepang pada waktu itu. Dengan beberapa ratus tenaga pasukan, mereka akhirnya turun ke wilayah Meliau. Sebelum sampai di Meliau, mereka singgah terlebih dahulu di Tayan Hilir dan mereka berkolaborasi dengan Bunken atau setingkat camat yang ada di situ yang bernama Miyagi untuk melakukan pemetaan bagaimana cara kita untuk sampai ke markas pasukan APMD ini. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menyusuri Sungai Embuan, dan karena wilayah mereka itu masih wilayah hutan, tentu saja pasukan Dayak memiliki keuntungan di sini. Mereka lebih menguasai medan. Di tengah perjalanan Letnan Kolonel Takeo Nagatani ini, kemudian mereka dihambat oleh beberapa gerilyawan dari pasukan Majang Desa ini. Ya, mereka memang dipecah secara kecil-kecil untuk melakukan perang gerilya pada waktu itu, teman-teman. Dan tibalah pasukan tersebut di sebuah desa yang bernama Desa Kunyil. Di situ terjadi pertempuran besar-besaran, di mana pasukan Jepang berhadapan dengan pasukan Majang Desa secara langsung. Kalian bisa bayangkan pada waktu itu senjata-senjata Jepang sudah cukup modern kan? Ada senapang, ada pistol yang akan berhadapan dengan mandau dan sumpit. Dan ternyata pasukan Majang Desa berhasil menguasai situasi. Mereka berhasil membuat pasukan Jepang ini tunggang langgang. Kenapa? Ya karena memang mereka lebih menguasai medan pada waktu itu. Hasil dari perang ini menyebabkan banyak kerugian untuk pihak Jepang, teman-teman. Yang pertama, Letnan Takeo Nagatani harus mati ataupun tewas di tangan Majang Desa. Nah, beliau gugur dalam medan pertempuran di Desa Kunyil dan kepalanya dipenggal oleh Panglima Dayak yang bernama Pangsuma. Kemudian yang kedua, setelah Takeo Nagatani, Kaeso Nagatani selaku pimpinan dari polisi rahasia Keibetai juga harus tewas dalam pertempuran ini. Dan yang ketiga adalah pemimpin dari Sumitomo yang terkenal arogan dan galak di Antero, Kalimantan Barat, yang bernama Yamamoto. Bahkan Yamamoto ini mendapat julukan yang hebat, yaitu Tuan Pentung, karena dia selalu mementung kepala orang-orang pribumi ataupun orang Dayak yang dianggap melawan. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa Yamamoto ini pernah memukul seorang lansia yang bernama Pangrotoi pada waktu itu karena kedapatan Pangrotoi ini beristirahat pada waktu sedang melakukan pekerjaan romusanya. Dan ketiga hal ini tentu saja menyebabkan kerugian dari pihak Jepang. Kabar bahwa Takeo Nagatani yang cakap dan ahli strategi ini tewas dalam pertempuran di Desa Kunyil, Sungai Embuan, menyebabkan pihak Jepang naik pitam sehingga mereka memutuskan untuk mengirim ekspedisi kedua dengan tentara yang lebih luar biasa lagi persiapannya. Bahkan serangan ini dikatakan melalui 3 wilayah, darat, air, dan juga udara, teman-teman. Bagaimana dengan pasukan APMD? Angkatan Perang Majang Desa pada akhirnya berhasil menguasai wilayah Meliau dari penjajah-penjajah Jepang pada waktu itu, teman-teman. Tepatnya pada 24 Juni 1945, APMD berhasil mensterilkan wilayah Meliau dari pendudukan Jepang. Nah, bisa kita katakan kemenangan di tangan masyarakat ataupun pejuang-pejuang Dayak pedalaman Kalimantan Barat waktu itu, teman-teman. 17 Juli 1945, akhirnya ekspedisi kedua Jepang dengan tenaga yang lebih besar masuk ke wilayah Meliau.
Setelah mereka berhasil menguasai wilayah Tayan Hilir, mereka masuk ke wilayah Meliau dan di situ terjadi perang yang benar-benar besar. Karena memang kekuatan Jepang terkonsentrasi dengan luar biasa, mereka juga memiliki peralatan yang amat sangat modern menyebabkan tentara Majang Desa ini terdesak. Dan terjadilah hal-hal yang memang tidak kita inginkan, di mana pada waktu itu pejuang Dayak mulai dari Pangsuma tertembak di paha. Dan akhirnya beliau harus gugur sebagai kesuma bangsa. Pangsuma tewas dalam perang tersebut. Kemudian selain itu Panglinggan pun juga harus meregang nyawa. Beliau gugur dalam pertempuran Meliau. Kemudian selain itu banyak juga pejuang-pejuang Dayak lainnya yang harus gugur dalam perang di Meliau ini. Mulai dari Pang Ape dan juga pejuang-pejuang Dayak lainnya. Hal ini menyebabkan pada akhirnya Juli 1945 wilayah Meliau berhasil kembali dikuasai oleh pasukan gabungan Jepang besar-besaran. Dan bagaimana nasib APMD pada waktu itu? Ternyata APMD tidak hilang. Mereka hanya kembali ke hutan dan melakukan perang-perang gerilya. Mereka tidak melakukan perang secara terbuka kembali. Dengan dihimpun oleh Pangdadan, APMD ini melakukan perlawanan-perlawanan kecil dimulai pada bulan Agustus 1945, teman-teman. Bahkan ketika terdengar bahwa kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik, pasukan Dayak ini mampu untuk melakukan serangan-serangan ke wilayah Sekadau, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, bahkan sampai ke wilayah Ketapang. Konsentrasi pasukan-pasukan Dayak ini semakin menyebar dan di akhir Agustus 1945, pasukan-pasukan Dayak APMD ini berhasil meringsek masuk ke garis pertahanan Jepang di wilayah Pontianak. Bahkan pasukan APMD ini juga ikut terlibat pada waktu itu dalam penentuan sultan baru untuk Kesultanan Pontianak. Karena pada waktu itu seperti yang kita ketahui, Sultan Mahmud Al-Qadri selaku pemimpin ataupun sultan dari Pontianak menjadi korban dalam peristiwa Mandor. APMD mendesak bahwa Pontianak harus memiliki sultan baru karena walau bagaimanapun wilayah Kalimantan Barat ini harus memiliki seorang pemimpin. Dan pada waktu itu terpilihlah cucu dari Sultan Mahmud yang bernama Sultan Syarif Taha. Nah, teman-teman, APMD adalah salah satu gambaran perjuangan masyarakat wilayah Kalimantan Barat dalam menentang pendudukan Jepang. Bukan hanya di zaman pendudukan Jepang, bahkan di zaman Hindia Belanda pun atau pada waktu sebelum Jepang masuk, masyarakat Dayak ini ternyata sudah sering melakukan perlawanan kecil-kecilan. Bahkan konon katanya kenapa di wilayah Sanggau, Sintang ataupun wilayah-wilayah pedalaman tidak ada benteng pertahanan Belanda, karena katanya pasukan Dayak sudah aktif melakukan pertempuran untuk mengusir Belanda pada waktu itu, teman-teman. Ini hanya beberapa hal kecil ataupun beberapa gambaran kisah kepahlawanan dari masyarakat Kalimantan Barat dalam penjajahan. Dan masih banyak lagi masyarakat Kalimantan Barat yang pada waktu itu berusaha untuk melawan penindasan terhadap penjajah-penjajah yang pernah ada di Republik Indonesia ini. Mungkin teman-teman pernah dengar Bardan Nadi, teman-teman pernah dengar Rahadi Usman, atau teman-teman pernah melihat sebuah monumen yang ada di wilayah kota Pontianak. Ada 11 bambu besar yang menjadi salah satu ikon Pontianak. Itu semua bermula dari satu, perlawanan akan penindasan. Dan Angkatan Perang Majang Desa adalah satu hal yang wajib kita kenang, karena Kalimantan Barat juga merupakan salah satu kota perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga merebut kemerdekaan Republik Indonesia.